Coba deh bayangin, gimana rasanya kalau kamu terus-terusan dianggap sebagai orang lain, padahal kamu tahu persis siapa dirimu. Nah, inilah kisah perjuangan masyarakat Bawean dalam meretas identitas mereka sendiri. Sebuah perjalanan yang dimulai dari satu masalah yang jujur aja cukup menyakitkan. Jadi, isu pertama dan yang paling mendasar banget buat orang-orang di Pulau Bawean itu soal identitas. Mereka tuh kayak mau teriak kenceng-kenceng satu hal, kami ini bukan orang Madura. Nah, ini dia nih inti masalahnya. Orang Bawean itu ngerasa identitas mereka kayak dibajak. Mereka selalu aja disamakan dengan orang Madura, sebuah label yang bukan cuma salah, tapi juga mereka tolak mentah-mentah. Pertanyaannya jadi gini kan, kalau mereka seyakin itu mereka beda, kok bisa sih orang-orang masih aja bingung, akarnya dari mana coba? Wah, ternyata akarnya dalam juga loh. Kalau ditarik ke belakang, Bawean itu emang pernah ada di bawah kerajaan Madura. Terus dari segi bahasa, bayangin aja 80% kosakata dasarnya sama. Bahkan cara ngomongnya, bunyi-bunyinya itu mirip. Jadi ya wajar sih kalau orang bingung, tapi tetap aja ini bikin mereka frustasi. Tapi justru disinilah letak kerennya mereka. Alih-alih pasrah gitu aja dengan kemiripan itu, orang Bawean malah secara sadar membentuk identitas baru. Mereka mencampur berbagai pengaruh budaya yang datang ke pulau mereka, kayak sebuah kuali peleburan raksasa gitu. Dan proses ini mereka sebut meretas identitas. Keren ya istilahnya? Ini tuh bukan cuma asal campur aduk aja loh. Ini benar-benar usaha sadar buat milih, maduin, dan akhirnya nyiptain sesuatu yang baru, yang khas Bawean. Saking campur aduknya, ada jurnalis yang sampai bilang Bawean itu miniatur Indonesia. Coba dibayangin, ada sentuhan Madura, Jawa, Melayu dari Sumatera, Bugis dari Sulawesi, bahkan ada jejak-jejak Tionghoa, Arab, dan India. Semuanya lebur jadi satu identitas yang unik banget. Terus, apa sih yang bikin identitas Bawean ini kuat banget dan beda dari yang lain? Nah, ternyata ada 3 pilar utama, 3 tradisi yang jadi jantung budaya mereka. Pertama, merantau. Buat cowok-cowok Bawean, merantau itu bukan cuma soal cari duit ya. Ini tuh semacam ritual, bukti kalau mereka udah dewasa. Tradisi inilah yang bikin mereka open-minded dan membentuk cara mereka melihat dunia dan berbahasa. Yang kedua, molot. Nah, ini unik banget. Ini perayaan keagamaan yang buat mereka katanya lebih meriah dan lebih penting dari Idul Fitri. Ini momen di mana seluruh komunitas benar-benar jadi satu, ngerayain identitas keagamaan mereka yang khas. Dan pilar ketiganya adalah Islam. Di tengah nenek moyang mereka yang datang dari mana-mana, Islam inilah yang jadi lemnya, jadi benang merah yang nyatuin mereka semua dalam satu keyakinan yang sama. Tapi, di saat mereka lagi solid-solidnya membangun identitas ini, muncul tantangan paling gede. Dan uniknya, tantangan ini datang dari bahasa mereka sendiri. Dan disinilah ceritanya jadi makin menarik dan ya sedikit rumit. Gimana nggak rumit, di satu pulau kecil ini ternyata nggak ada satu bahasa Bawean yang sama. Peneliti malah nemuin ada 9 dialek berbeda, masing-masing punya logat dan kata-katanya sendiri. 9 loh. Coba lihat peta ini deh. Ini nunjukin betapa kompleksnya masalah ini. Tiap dialek itu kayak terkunci di desanya masing-masing, tersebar di seluruh pulau. Jadi orang dari desa yang satu bisa jadi ngomongnya beda banget sama orang dari desa sebelah. Dan bedanya tuh nggak main-main, bener-bener ekstrim. Di satu sisi ada dialek daun yang dianggap paling halus, paling enak didengar dan semua orang ngerti. Tapi di sisi lain ada dialek Diponggo yang dianggap aneh. Bahkan sesama orang Bawean aja kadang susah ngertinya. Jadi pertanyaannya, gimana caranya nyatuin suara dari 9 dialek yang beda-beda banget ini? Gimana cara mereka nemuin satu bahasa yang bisa mewakili semuanya? Nah, tabel ini nunjukin jelas banget perbedaannya. Lihat deh, terutama di dialek Diponggo. Kerasa banget kan pengaruh bahasa Jawanya? Kata ndas buat kepala misalnya. Itu beda banget sama dialek daun yang lebih dianggap standar Bawean. Setelah diteliti sana-sini, akhirnya solusinya mengerucut ke satu nama, dialek daun. Yep, dialek yang dianggap paling enak dan paling banyak dimengerti inilah yang diusulkan jadi bahasa standarnya. Jadi suara pemersatu buat seluruh Bawean. Tapi tentu aja ini bukan proses yang simsalabim. Ada 4 langkah yang harus dilewatin. Mulai dari milih dialeknya, terus dibikinin kamus dan aturan resminya, dikembangin biar bisa dipakai buat nulis, sampai akhirnya, yang paling penting, diterima sama semua masyarakat Bawean. Ini kayak blueprintnya gitu buat melahirkan satu bahasa yang sama.
Kisah orang Bawean ini benar-benar ngasih kita jawaban yang kuat ya. Perjalanan mereka ini nunjukin kalau identitas itu bukan cuma sesuatu yang kita warisi dari lahir, identitas itu bisa diperjuangkan, dirajut, dan dibangun dengan aktif. Dan yang terpenting, dengan bangga.